Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memohon hadirat Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus menguasai pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Surat Paulus yang terakhir. Ayat renungan diambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Kembali ke selnya yang gelap setelah menyatakan kisah ajaib dari juru selamat yang telah disalibkan dan sudah bangkit, Paulus mengetahui bahwa benih yang telah ditanamnya akan tumbuh menjadi banyak orang percaya baru di kota Roma. Tetapi ia juga mengetahui bahwa hari-harinya sudah dihitung, dan ia memikirkan Timotius muda di Efesus. Paulus dan Timotius terikat bersama dengan suatu kasih yang dalam dan kuat, seperti seorang anak setia kepada bapa yang dikasihi dan dihormati. Dan Paulus ingin bertemu Timotius lagi, bahkan dalam situasi yang menyenangkan, sekalipun beberapa bulan harus berlalu sebelum Timotius bisa tiba di Roma dari Efesus. Mengetahui ini, Paulus menulis sebuah surat kepada sahabat mudanya, kesaksiannya yang terakhir, mengetahui bahwa ia mungkin tidak akan sempat memberitahukan hal-hal ini sendiri kepada Timotius. Paulus menekankan bahwa pelayanan yang benar itu bukanlah menghindar dari kesukaran atau tanggung jawab. Ia akan memberikan pengetahuan yang ia terima dari Allah kepada orang-orang setia yang pada gilirannya akan mengajari orang lain. Paulus juga memperingatkan Timotius terhadap guru-guru palsu. Kehidupan Paulus merupakan pertunjukan dari kebenaran yang diajarkan. Inilah kekuatannya. Pokok pikiran. Apa yang diperlukan oleh jemaat pada hari-hari yang berbahaya ini ialah suatu angkatan pekerja-pekerja yang seperti Paulus telah mendidik diri sendiri untuk kegunaan, yang mempunyai pengalaman yang mendalam dalam perkara-perkara Allah, dan yang diisi dengan kesungguh-sungguhan dan semangat. Orang-orang yang disucikan dan mengorbankan diri sendiri diperlukan. Orang-orang yang tidak menghindarkan ujian dan tanggung jawab. Orang-orang yang berani dan benar. Orang-orang yang dalam hatinya Kristus dibentuk sebagai pengharapan akan kemuliaan, dan yang bibir yang dijamah oleh api suci akan memberitakan firman. Kutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 428-429. Pelajaran malam ini. Ada mahkota kebenaran yang disediakan bagi tiap orang yang seperti Paulus menyelesaikan perlombaan hidup memelihara iman. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca, dan biarlah ini menjadi perenungan bagi kami untuk tetap setia, mempertahankan kebenaran yang sudah kami miliki, seperti halnya Paulus. Boleh menyelesaikan perlombaan hidup, dan kami boleh memelihara iman sampai Engkau datang. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami sanggup menjalani hari-hari kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.